Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvira Dwi Pramesti. Pada kesempatan kali ini, saya membawakan materi security. Langsung saja ke latihannya ya. Pastikan aplikasi yang Anda buat telah menerapkan konsep-konsep keamanan. Sebenarnya ini bukan latihan sih, tapi mereview tentang konsep keamanan yang diterapkan oleh aplikasi yang berbasis Y2. Dan berikut ini ada beberapa security yang sudah ada dari bawaan Y, sehingga kita hanya akan mengoptimasi saja. Saya buat daftarnya, yaitu ada encrypt key, hashing, login, rule, CSRF, dan SQL injection. Langsung saja ya ke list yang pertama, yaitu encrypt key. Pada Y, ada sebuah key yang bersifat acak. Bisa dilihat pada front end, config, file main.local.php. Di file ini terdapat cookie validation key yang berfungsi memvalidasi cookies dari masing-masing browser user. Jadi selayaknya framework lain, Y juga menyimpan informasi di dalam browser menggunakan cookies. Contohnya seperti ini. Kita buka, misal adalah halaman login. Kemudian kita lakukan inspect elemen. Dan kita pilih application. Nah, di sini terlihat cookiesnya ya. Di sini ada advanced dan ada CSRF. Nah, keseluruhan cookies ini akan dicek oleh cookies validation tadi, yang ini, yang mana sifatnya adalah acak. Kemudian kita berlanjut ke list yang kedua, ada hashing. Untuk penyimpanan password di Y, dia menggunakan metode hashing. Jadi password tidak disimpan dalam mode plain text, tapi sebelum disimpan, password akan di-hashing atau dienkripsi terlebih dahulu. Hal ini bisa dilihat pada common models user. Di sini terdapat function set password. Kita cari function set password. Nah, di sini di mana function set password ini berfungsi untuk membuat password hash dari password yang diinputkan oleh user. Jadi semisal saya buat user baru ya di sini, kita lakukan sign up, saya masukkan semisal admin 4, emailnya saya masukkan admin4@gmail. Dan ingat ya, passwordnya adalah admin. Di sini saya isikan admin. Kemudian kita sign up. Setelah itu kita coba cek di user. Di tabel user di database MyMart, apakah password tetap bertuliskan admin? Sudah tidak ya. Jadi gunanya function set password tadi itu inputan password yang saya masukkan itu dihash, dienkripsi sehingga menjadi huruf acak yang disimpan pada database ini. Dan setelah password saya telah dihash, maka password saya akan sangat sulit dikembalikan pada bentuk awal atau didekripsi. Kemudian kita lanjut ke list yang ketiga, yaitu ada login. Pada percobaan di video sebelumnya, kita telah mengatur user yang ingin melakukan checkout item diwajibkan untuk login terlebih dahulu. Misalnya sekarang saya user tapi belum login dan ingin mengakses halaman checkout. Seperti ini, saya checkout, maka dia akan dikembalikan ke halaman login ya. Nah, inilah yang disebut sebagai autentikasi user, di mana user tersebut apakah berhak mengakses halaman tersebut atau tidak. Kemudian kita beranjak ke list keempat, yaitu ada rule. Rule ini dapat dilihat pada front-end controller, side controller, pada function behavior. Misalnya di sini ada rules dengan mengatur action adalah sign up, dan rules-nya menggunakan tanda tanya, yang artinya sign up atau action sign up ini dapat diakses oleh unauthenticated user atau user yang belum login. Sebaliknya, untuk action logout dan action checkout, rules-nya diberikan simbol @ yang mana ini mengartikan bahwa authenticated user saja yang berhak mengakses. Selain itu, ada juga penerapan filter bukan menggunakan hak akses tapi menggunakan IP address,
seperti mengakses key. Key tidak dapat diakses dari sembarangan IP. Key hanya bisa diakses dari IP yang sudah diatur oleh user. Kemudian, di list kelima ada CSRF. Jadi, CSRF ini untuk setiap form submit, dia selalu menyertakan CSRF. Misalnya di sini ada form login ya. Saya lakukan inspect elemen terlebih dahulu. Kemudian saya cari form loginnya. Sini. Nah, ini dapat dilihat ya, ada CSRF. CSRF ini utamanya selalu ada di form yang memiliki metode post. Misalkan CSRF ini saya hapus ya. Kemudian saya mencoba login menggunakan admin. Maka akan diarahkan ke halaman seperti ini, bad request. Atau request tidak dapat diverifikasi karena token tadi telah dihapuskan ya. Nah, CSRF ini sebenarnya digunakan untuk mencegah sebuah data dikirim dari alamat URL lain yang tidak resmi. Kemudian kita berlanjut ke list yang terakhir yaitu SQL injection. SQL injection ini sendiri sebenarnya sudah built-in dari Y. Jadi karena kita menggunakan model dari Y, misalkan kita menggunakan model item, kita cari model item terlebih dahulu. Model item. Dan melakukan query seperti ini, query, maka dia akan mengextend active record. Nah, dan di dalam active record ini ada beberapa mekanisme untuk menangkal SQL injection yang tentunya tidak bisa saya jelaskan satu persatu. Jadi kesimpulannya materi kali ini adalah ketika kita menggunakan framework terutama Y ini, dia sudah menyediakan beberapa opsi keamanan bagi kita dan kita hanya tinggal mengoptimasi saja sehingga kita bisa lebih fokus memikirkan logiknya. Kalau begitu saya akhiri materi kali ini. Untuk penyampaian materinya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.